Wah, ini orang yang mantap. Jumlah pemilih DPT 15. Aplaus untuk Mbak. Camat ini ya. Biasanya sih gitu. Si biru-biru. 14 berdiri, Jas. Jumlah pemilih. Betul nggak? Jumlah pemilih nggak tahu lah. Berapa Bang? Kurang lebih. Biru-biru? 17. Wah, nggak lolos ini. Udah dua yang salah. Dari tua, Bang. Dari tua 6 wilayah, 3 berbentuk desa, 3 berbentuk kelurahan. Iya, bentar. Di Dari tua 6, 3 desa, 3 kelurahan. Pas, luar biasa. Aplaus untuk ketua PAC Dari tua. Benar ya. DPT-nya Lebih kurang 12.000. Keren. 12.000. 6 desa. Imbang. Cuma yang desa. Ya, luar biasa. Terakhir. Namurambe. Hadir. Nggak datang. Oke. Labuan Deli, beres. 5 desa, Pak. Ya, mantap. Walaupun wakil ketua nggak apa-apa lah. Pokoknya jelas. Biar jelas hari ini. Ya. Itulah nama-nama kecamatan yang sudah memiliki desanya. Jadi ketua-ketuanya sudah tahu. Sekarang saya pertanyakan. Saya tanya, 16 PAC ini sesuai dengan desa atau kelurahannya, sanggup nggak bentuk sesuai dengan kecamatan yang saudara katakan jumlah desa dan kelurahan? Sanggup nggak? Sanggup. Sanggup betul. Ya, sanggup ada NB-nya atau sanggup tulus? Hah? Sanggup NB ya? ADD-nya ada. ADD. Masa sanggup aja, sanggup tulus bisa. Sanggup bicara sama ketum, sama ketua kita. Nah, itu yang pertama. Sudah menyatakan siap, tapi membentuk ada NB-nya. Itu nanti kita bicara, ya. Oke ya? Jadi 6 kecamatan. Kedua, sekarang PAC yang belum bentuk kepengurusannya tadi tanggal 15 kata ketua DPD harus selesai. Sampaikan ke ketua DPD, kira-kira ketua DPD Serdang, ketua DPD Serdang menyampaikan ke DPP. Unsur pengurus PAC dulu. Percut sudah, saya tahu. Ada berapa? Coba yang sudah buat tunjuk tangan. Yang sudah buat kepengurusan PAC-nya. 1, 2. Bukan, kepengurusan PAC-nya. Berapa? Kepengurusan PAC-nya yang sudah masuk ke sekretariat. Seingat saya baru 1, Pancur Batu. Kita ikut Pancur Batu. Walaupun 26 dia siap sudah membentuk pengurus anak cabangnya. Jadi sesuai instruksi Ketua DPD Serdang tanggal 15 sudah menyampaikan susunan pengurus PAC setiap kecamatan masing-masing. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Tapi tanpa NB. Ya, karena ini wilayah ketua PAC. Disinilah marwah ketua PAC. Masa ketua PAC tidak bisa membentuk kepengurusan hanya sebanyak 15 orang saja. Oke ya? Itu strategi. Ini saja yang Anda kerjakan. Nggak perlu kita bentuk anak ranting. Sudah nambah suara, sudah nambah. Kita tidak ingat ini, tidak ingat Gerindra, tidak ingat Golkar. Kita berjalan sendiri-sendiri. Ya, walaupun kita bias, ya, saya bias juga, saya bias. Ada ke PDIP-nya, mungkin tapi tujuan kita adalah memenangkan pertarungan. Tapi perahunya, sampahnya hanya 2. Kita 5 atau 6. Inilah sebagai sedikit catatan kita sebagai ketua-ketua PAC maupun DPP maupun DPD maupun Srikandi maupun Satgas
untuk menghitung-hitung, menambah. Kalau kalah luar biasa. Berarti kita goblok lah. Kita nggak pikirin partai politik, kita jalan sendiri. Kalau kita pikirin partai politik, kita kalah. Kita goblok. Ya, itu yang saya sampaikan. Semoga catatan untuk membentuk pengurus ranting sesuai dengan kesepakatan saudara dan juga membentuk kepengurusan PAC-nya ini sesegera mungkin dikerjakan secepat mungkin. Selanjutnya tambahan adalah jaringan ya. Jaringan famili, saudara, kawan kerja, teman seperjuangan. Itulah sedikit yang saya sampaikan kepada pengurus PAC strategi pemenangannya. Untuk dalamnya nanti kita khusus bicara hati ke hati bersama. Tapi bukan hari ini ya. Kenapa? Karena semua by proses. Ya, hati-hati. Bagaimana memenangkan di kecamatan ini? Bagaimana kita menang kecamatan ini? Itu nanti kita. Mana tahu ada dewa penolong. Paham ya? Oke? Itulah masih kepada pengurus PAC agar mulai besok sudah berpikir-pikir melengkapi kepengurusan PAC-nya dan membentuk pengurus ranting-rantingnya. Kita tidak bicara anak ranting, ya, lampu, ya, pakai pembukit, apalagi jaket karung yang umurnya baru sekitar 1 tahun. Saya kira itu pengantar dari saya. Semoga PAC Pusat Ketarung sedang diserang bisa bekerja seoptimal mungkin dan kita bermartabat. Saya yakin untuk itu, dan saya yakin juga kawan-kawan yang rumahnya jauh-jauh, kami nggak lama-lama, karena ramenya jauh-jauh, ya, ada yang sampai 3 jam, 4 jam, ya. Itu kami persilakan kepada ketum, mohon izin ketum, jangan lama-lama ketum, karena ada request, karena orang itu rumahnya jauh-jauh, ya. Untuk itu saya padakan informasi kepada pengurus PAC, dan besok Pusat Ketarung akan melantik DPD Pusat Ketarung Kota Binjai plus melantik 5 PAC se Kota Binjai dan melantik 37 ranting habis di Kota Binjai, dilantik besok jam 10 di Wisma Umar Bakri Kota Binjai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Puja Ketarung Nasional Bapak Iskandar yang telah memberikan strategi-strateginya kepada Kabupaten Deli Serdang. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan arahan dan bimbingan Ketua Umum Puja Ketarung Nasional Bapak Hermawan SH.MH. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berpidato, saya minta semuanya fokus, tolong HP-nya di-silent dulu. Jangan main HP, karena saya berbicara di sini atas nama Ketua Umum. Kalau bukan saya yang dihargai, siapa lagi yang tertinggi di sini? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita sepakat, kita fokus dengan apa yang akan saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Naji'il nasta'in ala umriyadin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wahlul uhdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah Bapak Ibu kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas rahmat nikmat kesehatan,
kesempatan serta umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta alam, kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat untuk pemenangan menjadi Bupati Kabupaten Deli Serdang periode 2024-2029. Dan pada hari ini juga Allah memberikan karunia kepada kita, diberikannya cuaca yang sangat sejuk mulai dari tadi pagi sampai dengan detik hari ini. Alhamdulillah, berarti Allah meridhoi langkah kita semua pada hari ini. Amin. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita adakan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus DPP Puja Ketaruk Nasional yang berada di sisi kanan dan sisi kiri saya. Yang saya hormati pengurus DPW Puja Ketaruk Sumatera Utara yang berada di sisi kanan saya, dan pengurus Sri Kandi DPW Chandra Kirana Sumatera Utara, pengurus Satgas DPW Chandra di Muka Sumatera Utara, pengurus DPD Puja Ketaruk Kabupaten Deli Serdang yang hari ini hadir. Dan hari ini kita mengundang Kota Medan. Alhamdulillah belum juga sampai, pastinya mungkin masih berada di jalan. Dan seluruh pengurus PAC ya Puja Ketaruk se-Kabupaten Deli Serdang khusus kami undang pada sore hari ini. Perlu disampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, adalah seorang sosok tokoh muda yang mempunyai kewibawaan. Tidak ada sosok saat ini saya lihat, cuman beliaulah yang pantas kita dukung untuk menyehatkan, memberikan kesehatan khususnya kepada Kabupaten Deli Serdang. Adalah salah satu pembina kita. Harus kita menangkan, harus kita menangkan, harus kita menangkan, karena beliau sudah memberikan bantuan-bantuan walaupun tidak seberapa kepada kita, tapi beliau sudah menyatakan secara moral bantuan yang diberikan kepada kita, beliau siap menjadi pembina Puja Ketaruk DPP Nasional. Pada hari ini beliau sudah, ya, kami selaku pengurus DPP sudah melaksanakan kegiatan yang namanya Zikir Akbar. Alhamdulillah beliau memang tidak hadir dikarenakan sakit. Alhamdulillah pada hari ini juga, ya, beliau saat ini berada di Labuan Deli. Saya undang beliau kalau ada waktu Bapak pembina singgah ke rumah saya di Braya. Tadi beliau bilang insya Allah Pak Ketum, karena saya habis acara KONI di Labuan Deli saya akan berangkat ke Percut. Jadi kita tunggu, kalaupun nggak hadir ya sudah. Ya, yang hari ini saya berbicara kepada pengurus DPW Sri Kandi Chandra Kirana yang mempunyai domisili di Kabupaten Deli Serdang, yang mempunyai keluarga di Kabupaten Deli Serdang, tolong kasih data kepada kita. Kita by data, ya. Satgas juga, Satgas Chandra di Muka, Gatot Kacanya Puja Ketaruk yang memiliki keluarga di Deli Serdang. Contoh di sini ada saudara Bang Saryanto yang kemarin baru melaksanakan pesta, insya Allah Ketum hadir, dan Kapten Rangkuti yang juga dekat dengan Bang Saryanto, pengurus DPW. Saya juga berharap harus ikut andil untuk memenangkan menjadi Bupati Kabupaten Deli Serdang. Ya.
Untuk pengurus Sumatera Utara ada juga Adinda Pajar, rumahnya di Labuan Deli, Bapak Suroso Pak, rumahnya di Batang Kuis, ya itu Bapak harus ikut andil Pak, bukan hanya PAC saja Pak yang ikut andil, tapi Bapak juga harus disebutkan. Maaf tadi kalau Sekjen hanya fokus ke PAC, tapi saya berbicara ini fokusnya majemuk, saya fokusnya berbicara DPP. Siapapun pengurus yang memiliki KTP Kabupaten Deli Serdang, baik data, baik net, memang bertanggung jawab, akan nantinya suaranya dipertanggungjawabkan. Jumpai ketum akan memberikan kontribusi yang jelas. Ya, saya akan memberikan kontribusi yang jelas asal Bapak jelas kepada saya. Dan saya sudah mendapatkan perintah, saya minta data jelas, saya percaya sama ketum, berapa yang diminta, insya Allah akan saya keluarkan. Itu yang dia sampaikan. Saya minta pada hari ini, bersumpahlah kita di dalam hati kita semua, jangan kita menanamkan sifat pengkhianat. Bisa Bapak Ibu? Tolong buang-buang jauh sifat pengkhianat tersebut. Jangan dari ketum diterima, dari sana diterima, tiba-tiba waktu mencoblos yang dari sana yang didengarkan, bukan yang dari ketum yang didengarkan. Maaf Bapak Ibu, bicara pemilu saya sudah pernah menjadi seorang caleg. Pengalaman saya sudah ada Bapak Ibu. Di bilik suara tinggal Bapak Ibu dengan Tuhan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Bukan ada ketum di samping Bapak Ibu. Di bilik suara cuman tinggal Bapak Ibu dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita punya Tuhan. Begitu Bapak Ibu berkhianat, Tuhan tahu. Tuhan akan melaknat. Berarti ini manusia sudah berjanji berkhianat. Hukumannya bukan langsung jendol kepalanya Bapak Ibu. Mending kalau jendol saya tahu, oh berarti berkhianat. Tuhan nggak ngasih jendol Pak, tapi nanti di akhirat akan dihisab. Kamu dulu berjanji kepada ketuamu, kamu dulu wah, ketua 1000 sama aku ketua, suara 500 ketua. Begitu nyatanya maaf 10 pun nggak sampai. Jadi kita Bapak Ibu di sini kita pemain semua Bapak Ibu. Ketum juga sudah pernah jadi pemain. Tolong ketum jangan dipermainkan. Bisa Bapak Ibu? Contoh misalnya Bang Rangkuti. Ini contoh Bang Rangkuti juga jangan tersinggung Bang. Ini saya mencontohkan. Bang Rangkuti sanggupnya berapa? 5. Ya udah 5 aja. Jangan bahasa kampungnya pongah. Tahu bahasa pongah? Bapak Ibu tahu bahasa pongah? Hah? Itu. Yang bilang ibu itu ya. Mau sampai kemana seperti yang disampaikan oleh Pak Samiran tadi. Kalau seperti ini semua puja ketaruh, maaf puja ketaruh tidak akan bisa. Betul Pak Samiran? Karena tidak ada. Dan yang dimakan 15 itu Bapak Ibu, kalau itu dikasih kepada anak istri kita, maaf itu jadi bara api neraka. Gak ada artinya Pak. 15%. Saya cuma mengingatkan Bapak Ibu, jangan ada yang tersinggung, karena saat ini saya sampaikan kepada Sekjen, saya sampaikan kepada Mas Bendung, kepada Pak Suwanto, kepada Bang Edi, saat ini ucapan saya, kalau puja ketaruh tidak ada suara, bukan bapak-bapak yang dicari dia Pak, yang dicari dia ketua bukan sekretaris Iskandar yang dicari dia Pak, bukan Supadi ketua DPD Pak, bukan Bang Edi yang dicari dia Pak, yang dicari dia ketua umum Hermawan SHMH yang terhormat. Mana suara Bapak? Apa yang mau saya jawab Pak? Ini maaf saya tak marah Pak, saya hanya menyampaikan perasaan saya. Kalau kita jangan pernah main-main. Dibilang sama Bang Edi panglimanya PAC, boleh, panglimanya Mas Karno,
berapa kesanggupan Mas Karno untuk sunggang? 1000 kita kasih. Tapi jelas menginstruksikan kepada saya hasil rapat hari ini tolong itu dilaporkan kepada saya, dan beliau menyatakan kesanggupannya untuk memberikan baju kepada, tolong Bang Edi berdiri ya, baju kepada ranting ya, beliau akan berikan, misalnya ada 20 ranting, beliau akan sanggup membelikan 1 ranting itu 1 baju sementara dulu untuk pergerakan. Jadi contoh, misalnya rantingnya ada 20, dikasih 1 dulu. Makanya kalian ketua PAC, maaf saya bilang kalian, karena saya anggap memang Bapak Ibu itu anggota saya. Ada 20 PAC, ada 20 ranting, cari orang yang berkompeten di desa itu, Pak. Paham kira-kira, Pak? Pak Rahim, rantingnya berapa, Pak? 8, bajunya 8. Saya nggak tanya Mas Karno, yang 8 itu bentuknya lonjong, petak, yang model kepalanya bulat kayak saya nggak mau tahu. Ini Pak Rahim 8 saya kasih. Kalau saya mau tahu lagi, ini nggak kerjaan saya Mas Supadi. DPP pikirannya banyak. Belum lagi nanti pikirin Medan sudah jelas wali kota kita dukung. Belum lagi nanti juga mikirin Langkat. Belum lagi mikirin Binji. Ini kami harus panggil satu-satu ketua-ketua PAC-nya. Habis ini kita rapat jadi Serdang, mungkin kita akan rapat Kota Medan, PAC kami panggil. Nanti wali kotanya sanggupnya gimana? Saya nggak mau tanya kenapa mesti 1. Dia menyampaikan itu dulu tuh, kasih tuh. Kita mau lihat kinerja ranting. Kita kasih banyak-banyak tuh, nggak kerja tuh, banyak yang tidur di rumah. Biar dia kerjanya tuh muter gitu, naik pakai baju ini. Biar dia rotasi. Maka kepada ketua PAC tolong cari yang betul-betul yang memang dia itu tokoh di situ, Pak. Tokoh, bukan nokoh. Jangan T diganti N. Apa Pak kalau T diganti N? Nokoh jadi nokoh. Nokoh. Yang saya minta tokoh, dicari di ranting. Apa yang dia mau sampaikan catat PAC. Tapi kalau saya sampaikan kepada beliau, seandainya nanti ini dia mau buat sama Puja Ketaru, saya ada sistem yang akan saya buat. Kejam memang, tapi itu meyakinkan untuk kemenangan Puja Ketaru. Ya, memang kejam Pak nanti sistemnya Pak. Kenapa? Kalaulah cuma uang dikasih, tidak ada pressure dari orang tersebut, maaf, dia main-main Pak sama kita. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira Pak? Harus ada pressure. Kalau nggak ada pressure, main-main aja, terima udah. Jadi kita nanti akan ada tim yang akan untuk mempressure masuk tim kedua. Jadi kita buat sistemnya. Memang harus kejam Pak. Kalau nggak maaf, se-Kabupaten Deli Serdang, Bapak bayangkan, ya 22 PAC, ya, bakal apa nanti akan dibuat oleh beliau, dia tahu, dia pasti tahu. Beliau mau lihat pergerakan Puja Ketaru. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, judul pembicaraan saya pada hari ini, kalau memang Bapak Ibu tidak siap di Puja Ketaru, saya sampaikan demi alam sejagat, demi leluhur Puja Ketaru, saya sampaikan kalau Bapak masih ada keraguan dengan Puja Ketaru, Bapak lebih baik mundur pada hari ini daripada nanti Bapak menerima resiko, karena kita di Puja Ketaru ini berbicara leluhur. Hati-hati Pak, saya bukan di sini menakut-nakuti, bukan kita di sini membodoh-bodohi.
Yakin Pak, Puja Ketarum mempunyai leluhur Jawa. Sangat kuat Pak leluhurnya Pak. Dan saya sudah merasakan itu Pak sebagai ketua umum. Saya maaf Pak, saya melenceng aja dimimpikannya Pak sama dia Pak. Gak bisa masuk padi. Saya macam-macam sebagai ketua. Makanya saya harus tegak lurus Pak. Saya akan berikan langsung ke bawah sesuai dengan apa yang ada di hati saya. Siapa kita? Tapi kalau hati saya ragu tapi kalau hati saya ragu gak saya berikan kepada beliau. Makanya tunjukkan kinerja kita Pak. Karena yang dipertaruhkan nama saya Pak, bukan nama siapa-siapa di sini. Tahunya Hermawan SH MH, bukan yang lain. Itu aja dipegang dia satu, udah. Betul nggak ini Hermawan? Saya minta kepada Bapak yang hari ini berpartai, ya. Tadi saya izin saya bilang dibatasi. Ya, macam mana saya mau ngomong dibatasi? Orang kita rapat aja mulainya jam 3. Saya juga bingung kalau mau dibilang ngomong harus dibatasi Pak. Kita rapat jam berapa tadi Pak mulai? Hah? Jam 3 Pak. Kita baru 2 jam loh Pak. Pikir Bapak lama kali kita rapat. Ini baru jam 5. Jadi kita tuh Pak lama datangnya daripada rapatnya. Tolong Bapak sadari Pak. Kita ini rapat nggak lama Pak. Cuman karena datangnya lama, mulainya lama, habis udah gitu pikirnya udah lama kali mau pulang aja. Padahal pun kita mulainya jam 3. Bukan jam 2 atau jam 1. Salah saya berbicara Pak? Emang jam 3 kita mulai. Kan nggak mungkin saya berbicara cuma 15 menit sebagai ketum. Ini kalau ketumnya yang nggak bisa berbicara mungkin baik ya. Udahlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dah duduk dia. Ya, itu mungkin ketumnya bisa kalau seperti itu. Kalau seperti saya nggak bisa. Ya, nah, saya beda Pak orangnya. Saya tanya dulu kepada PAC. PAC dulu ya Pak ya. Izin ya Ibu ya. Apakah PAC siap? Jadi cocok ya? Cocok ya? Jadi nggak ada lagi keraguan dengan jangan nanti bahasa aku ke partai. Kan sama di satu jalan. Nah kalau nggak satu jalan mungkin saya bilang ya ini kacau kita Jen, aduh kacau kita di Jen, jaga gawang kita ini. Nggak ada alasan Pak. Nggak ada alasan kita. Ada lagi Jen yang musuh Paci siapa lagi? Hari ini Bapak Ibu saya sampaikan, beliau menyatakan sikap dia pengurus DPP, pengurus teras DPP. Begitu kita acara deklarasi, ya bukan nggak mundur dia Bu. Ya nggak apa-apa. Saya kan SMH Bunda, saya kan nggak mau bodoh juga. Oke, saya sampaikan Mas Karno kepada beliau ini yang pengurus DPP. Kalau memang Mas titik-titik, nggak perlu saya sebut inisial lah. Nanti kalau datang dia kan malu. Kalau memang Mas ini Deli Serdang Mas nggak ikut sama saya di Puja Ketarum, saya minta gubernur wajib ikut saya. Kalau Mas juga gubernur nggak sama saya, berarti saya 2-0. Ngapain Mas memakai baju Puja Ketarum? Cocok kira-kira Bunda? Kayaknya ketum adil kan? Adil nggak kira-kira kalau gitu hitungannya Pak Samira? Cocok kira-kira Mas Iwan? Cocok kan? Nah, dia Deli Serdang mengusung lawan dari kita, ya kan? Ya saya minta gubernurnya lah sama dia. Apa dia nggak bisa cocok gubernur rupanya? Ya pasti bisa. Kalau dia bilang nggak bisa, ya berarti ini ngakal-ngakali lah. Nah, jadi kalau memang dia mau Puja Ketarum, dia wajib nyoblos Puja Ketarum. Berarti nanti gubernurnya siapa? Saat ini jangan tanya Pak, karena saya belum ada langkah. Kemarin cerita lucu nih, belum ngomong saya mau ketawa.
kita diundang, disambutlah Mas Panglima Karno ya kan, rupanya dikasih ngombe cuman air wedang kayak gini, aku pun ngomong akeh kan, sambut, ruangan AC, ngomong-ngomong kita, ambil ibu pembina, ambil sekjen, ambil nggak salah mamaku pun melu Mas Karno, mama, malu juga aku kan, ngomong mau buat deklarasi Puja Ketaruk 500 orang. Wih, banyak, 500 dia bilang. 500 orang katanya. Mak, dalam hati saya bukan ngitung orangnya Bu, saya ngitung jumlah angkotnya. Wis piro iki? 500 satu angkot wis piro iki? Waduh, aku adunya udah 6 kali nih Mas Karno. Waduh. Nggak lama Bunda saya tanya balik, ini Pak untuk transport siapa Pak? Ya, Puja Ketaruk lah, mampus itu. Nggak lama saya nengok cecak lah kan, gini saya mata saya nengok di atas, waduh kacau Puja Ketaruk 500. Ring satunya loh Pak Jarang. Tanya saja, bukan yang kita jumpai ring 10, ring 1 Pak Samira. Bundanya tuh kok ketawa tuh, lagi ngidangin. Terus kami nanggung transport, saya pancing lagi Pak, apalagi Pak? Ya nanti kalau memang orang itu mau beras, ya dari Puja Ketaruk kasihlah, mati kita. Waduh, kok berat kali hitung-hitungannya. Beban ini kayaknya, di beban Pak, beban. Terus nggak lama, ya sudah, karena pembicaraan itu sudah nggak enak, buru-buru Bu meminta baju Puja Ketaruk, transport aja suruh bayar sendiri, anggota pun nanti mau minta yang namanya maaf, namanya jumpa ini, betul nggak Pak? Namanya jumpa calon gubernur, masa nggak ada oleh-oleh, anggota ngerumel-ngerumel, ketum yang malu. Jadi kita langsung tembak langsung, betul kan Mas Karno? Masa nggak eneng opo-opo nih, yang malu kan ketum. Nggak eneng juga, transport nggak eneng. Sejen dalam hatinya, tuh nggak ngomong baju, alah buru-buru baju Jen, orang ini aja nggak jelas kok, buru-buru meminta baju, nggak aku sampaikan bajunya, kenapa nggak jelas. Jadi saya lihat di ring 1 ini semuanya mau Anto ambil Pak E. Siapa yang namanya Anto lagi? Ada yang namanya Anto di sini? Aku minta maaf. Apa artinya Pul? Hah? Anto? Hah? Bukan. Ambil muka angkat tangan. Kok ibu-ibu senang kali ya begitu? Saya lihat di timnya itu banyak seperti itu Mas Supadi. Dia tuh Anto ambil Pak E, kita digenjet-genjetnya biar supaya dia kita nggak bodoh, wah mundur Pak Samira. Saya nggak berani Mas Karno, mati saya. Pikir anggota ini cair aja ketum, rupanya cair ketum dari matahari. Aneh kan? Bukan cair dari ini, cairnya kena matahari ketum rupanya. Nah, iya meleleh rupanya, bukan cair. Jadi saya nih cerita lucu-lucu ini harus saya sampaikan, ini pengalaman kami. Makanya saya bilang, Jen, hati-hati Jen. Ya siap Tum. Ah, ini bahaya ini ring 1 ular naga sama ular kobra sudah berjalan di Sumatera Utara. Mereka mau dapat nama Anto. Makanya saya tarik diri. Sampai detik ini saya umumkan di PP Puja Ketaruk Nasional untuk Gubernur Sumatera Utara belum menentukan sikap. Ya, belum menentukan sikap, pastinya bersabar karena cuma Deli Serdang yang sudah menentukan sikap. Yang hari ini kita rapatkan, dipastikan bahwasannya kita sudah tidak mungkin berpaling